Kepala OPD terkait dan Kepala OPD Pemrakarsa Raperda Kabupaten Magelang tahun 2022. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas nikmat karunia-Nya pada pagi hari ini kita bertemu dalam keadaan sehat walafiat dan tanpa halangan satu apapun. Bapak Bupati yang terhormat, sesuai dengan rencana pengajuan Raperda Kabupaten Magelang ke DPRD dan juga mempertimbangkan jadwal kegiatan DPRD Kabupaten Magelang bulan Juni dan Juli 2022, dapat kami laporkan hal-hal sebagai berikut. Rencana Raperda yang akan diajukan kepada DPRD ada 3 Raperda, yaitu Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2021 yang sudah dilakukan audit oleh BPK atas laporan keuangannya. Yang kedua, Raperda tentang penyelenggaraan perpustakaan dan Raperda tentang pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan. Sebagaimana jadwal DPRD bahwa Raperda ini penyerahannya, penyampaiannya oleh Bapak Bupati kepada DPRD dijadwalkan besok hari Senin tanggal 20 bulan Juni 2022. Dan pada saat yang bersamaan DPRD juga akan menyampaikan atau menyerahkan Raperda inisiatif DPRD, yaitu tentang penanggulangan penyakit menular. Sehingga Raperda di masa sidang kedua ada 4 Raperda, 3 usulan eksekutif dan 1 inisiatif dari DPRD. Selanjutnya, Bapak Bupati yang terhormat, sebelum paparan dari Kepala OPD Pemrakarsa, dapat kami laporkan dari 3 Raperda ini, Raperda pertanggungjawaban, Raperda penyelenggaraan perpustakaan, dan Raperda pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan, ada 1 Raperda yang belum masuk di Propemperda, yaitu Raperda pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan. Namun sesuai dengan hasil komunikasi, hasil pembahasan antara Badan Bapemperda dengan bagian hukum, Raperda tentang pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan sudah diberikan lampu hijau untuk bisa dilakukan pembahasan atau penyerahan pada tanggal 20 Juni yang akan datang. Hanya ada mekanisme yang harus dilalui, yaitu perlu ada perubahan Propemperda, yang mana perubahan Propemperda ini dilakukan sebelum penyerahan Raperda tersebut, yaitu pendidikan Pancasila. Dan sesuai dengan jadwal yang ada di DPRD, perubahan Propemperda ini akan dilakukan di rapat paripurna tanggal 15 Juni, yang nanti akan memasukkan Raperda pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan menjadi Propemperda, dan pada tanggal 20 sudah bisa diserahkan sebagai Raperda inisiatif dari eksekutif. Bapak Bupati yang terhormat, untuk selanjutnya menyingkat waktu, mohon izin Kepala OPD Pemrakarsa akan menyampaikan paparannya di hadapan Bapak Bupati. Apabila berkenan, masing-masing Kepala OPD
menyampaikan paparan masing-masing 10 menit yang menjadi pokok atau substansi urgent atas raperda tersebut. Untuk itu kami atur untuk paparan yang pertama adalah Kepala PLT, Kepala Badan Kesbangpol, Pak Nanda, bisa menyampaikan raperda tentang pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan. Mohon izin Bapak Bupati, Bapak Kepala Badan Kesbangpol untuk menyampaikan paparannya. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin Bapak Bupati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat Bapak Bupati Magelang, yang kami hormati Bapak Sekretaris Daerah, yang kami hormati para asisten Sekda Kabupaten Magelang, para OPD terkait, dan kepala bagian terkait, hadirin semuanya. Mohon izin Bapak Bupati, kami akan menyampaikan draft atau rancangan peraturan daerah tentang pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan. Mohon izin Bapak Bupati, karena waktunya cukup singkat 10 menit, akan kami sampaikan ringkasan ataupun garis-garis besar tentang hal-hal yang diatur dalam draft atau rancangan perda tentang pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan. Lanjut, latar belakang disusunnya raperda ini adalah pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan ini menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, maka perlu disusun dalam bentuk peraturan daerah. Lanjut, kemudian dasar hukum. Yang pertama adalah sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, tercantum pada pasal 18 ayat 6. Kemudian Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, dan yang terakhir adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 tahun 2012 tentang pedoman pendidikan wawasan kebangsaan. Jadi sudah ada Permendagrinya. Kemudian tujuan dibentuknya Perda Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan ini, yang pertama adalah menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada masyarakat dan aparatur sipil negara. Ketentuan tentang tujuan pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan ini tercantum pada pasal 3, yaitu pada bab 1. Yang kedua adalah mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, mewujudkan semangat nasionalisme dan cinta tanah air, mengembangkan dan melaksanakan model pemikiran pendidikan wawasan kebangsaan yang tidak indoktrinatif dan sesuai dengan kearifan lokal. Kemudian yang kelima, terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia serta mewujudkan kerukunan dan ketentraman masyarakat. Kami informasikan pada Bapak Bupati Magelang bahwa raperda ini terdiri dari 8 bab dan 20 pasal. Jadi tidak banyak pasal-pasalnya, tetapi ada 8 bab dan 20 pasal, termasuk juga penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal. Kami lanjutkan, Bapak Bupati. Untuk ruang lingkup peraturan daerah ini terdiri atas penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan, muatan materi pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan, peran serta masyarakat. Jadi mohon izin menginformasikan bahwa kita juga akan mengatur tentang peran serta masyarakat dalam rangka untuk ikut serta dalam berpartisipasi dalam pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan. Kemudian pembinaan dan pengawasan serta kerjasama. Di Perda ini juga diatur ketentuan tentang bagaimana kerjasama antara instansi vertikal dengan instansi samping ataupun instansi yang lain yang terkait dengan pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan. Ruang lingkup ini tercantum pada pasal 4. Kemudian untuk mendukung kegiatan pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan, ini tercantum pada bab 2, bagian 1, pasal 6. Lanjut.
Sebelumnya. Yang pertama, Bupati membentuk Pusat Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan untuk melaksanakan pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan. Jadi nanti diharapkan akan ada Pusat Pendidikan Pancasila di ruang lingkup Kabupaten Magelang. Kemudian yang kedua, pembentukan Pusat Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan ditetapkan dengan keputusan Bupati. Kepengurusan Pusat Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan terdiri atas instansi vertikal, unsur pemerintah daerah, dan unsur masyarakat. Jadi melibatkan semua elemen. Lanjut, untuk penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan, ini tercantum pada pasal 7, bab 2, yaitu untuk sasarannya. Sasaran ditujukan kepada peserta didik, santri, mahasiswa. Kemudian organisasi politik, ormas, lembaga nirlaba, aparatur sipil negara, pendidik dan tenaga kependidikan, tokoh agama, masyarakat, pemuda atau tokoh adat, dan kepala desa dan perangkat desa. Jadi termasuk kepala desa dan perangkat desa. Kemudian bentuk kegiatan pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan. Ini juga banyak ditanyakan oleh berbagai pihak, bentuknya seperti apa. Ini akan diatur dalam ketentuan pasal 8 pada bagian ketiga tentang pelaksanaan pada ayat 2. Yang pertama, penerapan melalui kegiatan intrakurikuler, ekstrakurikuler, dan kokurikuler pada satuan pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian pelatihan, training, outbound, lomba cerdas cermat, permainan, diskusi, dialog, seminar, lokakarya, peringatan Hari Lahir Pancasila, pembentukan Kampung Pancasila di setiap desa dan kelurahan, seperti yang sudah Bapak Bupati canangkan beberapa waktu yang lalu. Kemudian juga kegiatan sosial, kegiatan seni budaya, dan kegiatan lain yang mendukung pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan. Lanjut, penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan dapat memanfaatkan teknologi informasi. Nah, ini diatur dalam ketentuan pada pasal 9 bab ketiga untuk pelaksanaan pada ayat 1, 2, dan 3. Teknologi informasi dan komunikasi yaitu media sosial, media penyiaran, format digital, dan non-digital. Pemerintah daerah memberikan dukungan sarana prasarana teknologi, informasi, dan komunikasi. Kemudian pendidikan wawasan kebangsaan dan pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan menggunakan pendekatan, ada 9 pendekatan yang diatur dalam perda ini, raperda ini. Hal ini tercantum pada pasal 10 ayat 1. Yang pertama partisipasi, kedua kesetaraan, ketiga kebenaran, keempat keterbukaan, kelima kesesuaian, keenam kerjasama antar pihak, yang ketujuh kreativitas, kedelapan akademik, dan yang kesembilan kearifan lokal. Nah, kearifan lokal ini juga sudah sesuai dengan Permendagri 71 tahun 2012 tadi. Kemudian materi pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan meliputi kemudian tentang kerjasama ini kita akan diatur pada ketentuan bab 5 di mana pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan dapat melaksanakan sinergitas dengan instansi vertikal yang berkedudukan di daerah dan kerjasama dengan pemerintah daerah lainnya, perguruan tinggi, dan masyarakat. Ini diatur pada ketentuan pasal 17 ayat 1. Kemudian bab 7 diatur tentang pendanaan penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan. Ini bersumber dari yang pertama
anggaran pendapatan dan belanja daerah. Kemudian yang kedua, sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat. Untuk pendanaan ini diatur pada bab 7 pada pasal 19. Selesai. Demikian Bapak Bupati Magelang, informasi paparan singkat kami, dan selanjutnya kami dari Kesbangpol selaku pemerakarsa dari Raperda tentang pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan ini mohon petunjuk, mohon arahan dan bimbingan agar Raperda ini bisa semakin sempurna ataupun sesuai dengan harapan kita semua. Dan perlu kami informasikan pada Bapak Bupati Magelang bahwa kami sudah melakukan beberapa komunikasi dengan berbagai daerah. Ternyata memang untuk perda tentang pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan ini hampir belum ada. Yang ada itu hanya sudah menetapkan adalah peraturan daerah provinsi DIY. Jadi yang untuk kabupaten kota sampai hari ini kami belum menemukan, Bapak. Jadi bisa jadi kalau memang ini nanti ditetapkan, insya Allah mungkin bisa jadi menjadi peraturan daerah di tingkat kabupaten kota yang pertama. Bisa jadi untuk di tingkat nasional, bisa jadi pendidikan wawasan dan kebangsaan ini bisa menjadi perda yang pertama di Indonesia. Karena sampai hari ini kami juga belum mendapatkan informasi bahwa kabupaten kota yang lain belum ada yang menetapkan perda ini. Demikian Bapak Bupati, apabila ada hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf, kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak PLT Kepala Badan Kesbangpol telah menyampaikan laporan atau paparan terkait dengan Raperda Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. Seizin Bapak Bupati, paparan dilanjutkan dari Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Dipersilakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Bupati Magelang, yang kami hormati Bapak Sekretaris Daerah, Bapak Asisten Pemerintahan dan juga Ekonomi Pembangunan. Mohon izin Bapak Bupati yang terhormat, kami memberikan ringkasan paparan tentang rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan perpustakaan, yang mana perlu kami laporkan bahwa paparan kami nanti ada beberapa bab dan pasal yang tidak akan kami tampilkan dalam paparan ini secara keseluruhan, karena secara normatif telah merujuk kepada peraturan di atasnya, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang perpustakaan, dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan perpustakaan di Provinsi Jawa Tengah. Adapun sebagian pasal yang kami tampilkan pada paparan ini karena mengandung muatan lokal Kabupaten Magelang. Mohon izin kami laporkan latar belakang, yaitu bahwa dalam rangka meningkatkan kecerdasan kehidupan bangsa perlu ditumbuhkan budaya gemar membaca melalui pengembangan dan pendayagunaan perpustakaan sebagai sumber informasi yang berupa karya tulis, cetak, dan atau karya rekam. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 tentang perpustakaan. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan mempunyai tugas membantu Bupati menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perpustakaan dan bidang kearsipan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah tertuang dalam Perbup Nomor 68 Tahun 2021. Selanjutnya, kewenangan pemerintah kabupaten kota bidang perpustakaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yaitu pertama pengelolaan perpustakaan tingkat daerah kabupaten kota
Yang kedua, pembudayaan gemar membaca tingkat daerah kabupaten kota. Dan yang ketiga, pelestarian naskah kuno milik daerah kabupaten kota. Serta keempat, pengembangan koleksi budaya etnis Nusantara yang ditemukan oleh pemerintah daerah. Selanjutnya, isi raperda tentang penyelenggaraan perpustakaan terdiri dari 14 bab, 43 pasal. Yang bab pertama mengenai ketentuan umum terdiri dari 1 pasal. Bab kedua mengenai asas, fungsi, maksud, dan tujuan terdiri dari pasal 2, pasal 3, 4 dan pasal 5. Bab 3 hak, kewajiban, dan kewenangan terdiri dari pasal 6, pasal 7, pasal 8, dan pasal 9. Bab 4 pembentukan, penyelenggaraan, pengembangan, dan pengelolaan perpustakaan yang terdiri dari pasal 10, pasal 11, pasal 12, pasal 13, pasal 14, 15, 16, dan 17. Selanjutnya, bab 5 jenis-jenis perpustakaan terdiri dari pasal 18, 19, pasal 20, 21, dan 22. Bab 6 ada standar nasional perpustakaan terdiri dari pasal 23 dan pasal 24. Bab 7 organisasi profesi terdiri dari pasal 25, 26, 27, dan 28. Bab 8 pendanaan terdiri dari pasal 29. Selanjutnya, bab 9 tentang sinergitas atau kerjasama dan peran serta masyarakat terdiri dari pasal 30, pasal 31 dan 32, dan bab 10 pembudayaan gemar membaca dan literasi terdiri dari pasal 33, 34, pasal 35, dan 36. Bab 11 naskah kuno terdiri dari pasal 37, pasal 38, dan 39. Dan bab 12 pembinaan dan pengawasan terdiri dari pasal 40. Bab 13 ada larangan terdiri dari pasal 41 dan pasal 42. Dan bab 14 ketentuan penutup terdiri dari pasal 43. Lanjut, penyelenggaraan perpustakaan berdasar kepemilikan terdiri dari 1 perpustakaan daerah, 2 perpustakaan kecamatan, 3 perpustakaan desa dan kelurahan, serta yang keempat adalah perpustakaan masyarakat. Dilaksanakan sesuai dengan standar nasional perpustakaan. Selanjutnya, pendanaan perpustakaan di pasal 28 menjadi tanggung jawab penyelenggara perpustakaan berdasarkan prinsip kecukupan, keberlanjutan, dan proporsional. Pengelolaannya dilakukan secara efisien, berkeadilan, terbuka, terukur, dan bertanggung jawab. Dan ini ada tambahan muatan lokal, Bapak-Bapak yang terhormat, yaitu pelaku usaha dapat membantu pendanaan perpustakaan sebagai upaya pengembangan perpustakaan yang mengacu pada ketentuan tanggung jawab sosial perusahaan. Lanjut, sumber pendanaan perpustakaan selanjutnya yaitu APBD, APBDes, sebagian anggaran pendidikan, sumbangan masyarakat yang tidak mengikat, kerjasama yang saling mendukung, bantuan luar negeri yang tidak mengikat, hasil usaha jasa perpustakaan, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peran serta masyarakat ada di pasal 30, masyarakat berperan dalam pembentukan, penyelenggaraan, pengelolaan, pengembangan, dan pengawasan perpustakaan. Wujud peran serta masyarakat dapat berupa yang pertama menjaga dan memelihara kelestarian koleksi, menjaga kelestarian dan keselamatan sumber daya perpustakaan di lingkungannya, mendukung upaya penyediaan fasilitas layanan perpustakaan di lingkungannya, menjaga ketertiban, keamanan, dan kenyamanan lingkungan perpustakaan, serta mematuhi seluruh ketentuan dan peraturan dalam pemanfaatan fasilitas perpustakaan. Peran serta masyarakat di pasal 31 ini juga muatan lokal yang ditambahkan dalam raperda ini, yaitu pelaku usaha dapat berperan serta dalam upaya pengembangan perpustakaan, serta peran serta pelaku usaha dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tanggung jawab sosial perusahaan. Pembudayaan kegemaran membaca dan literasi di pasal 32, yang pertama dilakukan melalui keluarga, satuan pendidikan, dan masyarakat. Pada satuan pendidikan dilakukan melalui yang pertama adalah pengembangan dan pemanfaatan perpustakaan sebagai proses pembelajaran, dan yang kedua
menganjurkan membaca buku paling sedikit 30 judul buku bagi peserta didik tingkat SD atau MI, dan 20 judul buku bagi peserta didik tingkat SLTP atau MTS. Selanjutnya pembudayaan kemampuan baca dan literasi ada juga untuk Pemda dan masyarakat supaya mendorong tumbuhnya taman bacaan atau rumah baca dan pengembangan perpustakaan berbasis inklusi sosial untuk menunjang pembudayaan kegemaran membaca dan peningkatan literasi, dan setiap pendirian fasilitas umum dan penyelenggaraan perumahan dapat dilengkapi dengan taman baca atau sudut baca masyarakat. Pembinaan dan pengawasan di pasal 39, Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan di bidang perpustakaan di daerah yang dapat dilaksanakan oleh Dispuspa, dan ketentuan mengenai pembinaan dan pengawasan diatur dalam peraturan Bupati. Daftar materi muatan lokal sudah kami aturkan tadi, antara lain mohon izin untuk kami rekap sekali lagi, yaitu pelaku usaha dapat membantu pendanaan perpustakaan sebagai upaya pengembangan perpustakaan mengacu pada ketentuan tanggung jawab sosial perusahaan, dan pelaku usaha dapat berperan serta dalam upaya pengembangan perpustakaan. Peran serta pelaku usaha dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tanggung jawab sosial perusahaan, dan menganjurkan membaca buku paling sedikit 30 judul buku bagi peserta didik tingkat SDMI dan 20 buku bagi peserta didik tingkat SLTP MTS. Dan Pemda dan masyarakat mendorong tumbuhnya taman bacaan atau rumah baca di pengembangan perpustakaan berbasis inklusi sosial untuk menunjang pembudayaan kegemaran membaca dan peningkatan literasi, serta setiap pendirian fasilitas umum dan penyelenggaraan perumahan dapat dilengkapi dengan taman baca atau sudut baca masyarakat. Matur nuwun, sudah selesai paparan kami. Mohon arahan lebih lanjut dan mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Kami akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Bella, Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip. Untuk selanjutnya paparan Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2021 kepada Bu Kepala BPPKAD, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Bupati Magelang, yang kami hormati Bapak Sekda, yang kami hormati Bapak Asisten Sekda, serta Bapak Ibu yang kami hormati, mohon izin Bapak Bupati akan kami sampaikan paparan mengenai Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2021. Yang pertama, mohon izin kami sampaikan mengenai latar belakang dari Raperda tersebut, yaitu dengan telah berakhirnya pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Magelang tahun anggaran 2021 oleh BPK, dan alhamdulillah untuk tahun 2021 ini kembali memperoleh opini wajar tanpa pengecualian. Selanjutnya kami sampaikan terkait dasar hukum dari penyusunan Raperda ini. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pada pasal 320 ayat 1, ayat 5 dan ayat 6 ditegaskan bahwa kepala daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK paling lambat 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Untuk selanjutnya dibahas guna mendapatkan kesepakatan bersama paling lambat 7 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Kemudian yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pada pasal 322 ayat 1 dan ayat 2. Rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Kota sebelum ditetapkan oleh kepala daerah
menjadi peraturan daerah, terlebih dahulu disampaikan kepada gubernur untuk dievaluasi paling lambat 3 hari kerja setelah persetujuan bersama guna menguji kesesuaiannya dengan peraturan daerah tentang APBD dan atau peraturan daerah tentang perubahan APBD, peraturan kepala daerah tentang penjabaran perubahan APBD, serta laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan. Kemudian yang ketiga adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pada pasal 323 ayat 1. Pengambilan keputusan bersama antara kepala daerah dan DPRD terhadap rancangan perda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD harus dilaksanakan maksimal dalam waktu 1 bulan sejak diterimanya rancangan perda tersebut oleh DPRD. Selanjutnya mohon izin Bapak Bupati akan kami sampaikan bahwa ringkasan laporan keuangan tahun 2021 pada Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD diantaranya memuat yang pertama adalah laporan realisasi anggaran. Kemudian yang kedua, laporan perubahan saldo anggaran lebih. Kemudian yang ketiga adalah neraca. Kemudian yang keempat adalah laporan operasional. Kemudian yang kelima adalah laporan arus kas. Kemudian yang keenam adalah laporan perubahan ekuitas. Kemudian perlu kami laporkan juga kepada Bapak Bupati bahwa untuk Silpa tahun 2021 ini adalah sebesar 328 miliar 578.382.309 rupiah. Terdiri dari silpa meningkat dan silpa bebas. Selanjutnya Bapak Bupati kami sampaikan bahwa pedoman penyusunan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2021 yang pertama adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang pedoman evaluasi rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Yang kedua, surat dari Menteri Dalam Negeri nomor 903/16326/GUDA. Surat disampaikan kepada Gubernur, Bupati, Wali Kota perihal penyusunan dan evaluasi rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2021 dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2021. Kemudian yang ketiga adalah surat dari Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang disampaikan kepada Bupati, Wali Kota, dan Ketua DPRD Kabupaten Kota se-Jawa Tengah nomor 900/0007970 perihal penyampaian rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Kota tahun 2021. Selanjutnya perlu kami sampaikan Bapak Bupati bahwa dalam lampiran rancangan perda nanti akan terdiri dari yang pertama adalah lampiran 1, ini tentang LRA, kemudian lampiran 2 tentang laporan perubahan saldo anggaran, kemudian lampiran 3 laporan operasional, lampiran 4 laporan perubahan ekuitas atau LPE, lampiran 5 neraca, lampiran 6 laporan arus kas, lampiran 7 catatan atas laporan keuangan, lampiran 8 daftar rekapitulasi piutang daerah, lampiran 9 daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih, lampiran 10 daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir,
Lampiran 11, daftar penyertaan modal atau investasi daerah. Lampiran 12, daftar rekapitulasi, realisasi, penambahan, dan pengurangan aset tetap daerah. Lampiran 13, daftar rekapitulasi aset tetap. Lampiran 14, daftar rekapitulasi konstruksi dalam pengerjaan. Lampiran 15, daftar rekapitulasi aset lainnya. Lampiran 16, daftar dana cadangan daerah. Lampiran 17, daftar kewajiban jangka pendek. Lampiran 18, daftar kewajiban jangka panjang. Lampiran 19, daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya. Lampiran 20, ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah atau perusahaan daerah. Bapak Bupati yang terhormat, ada dokumen-dokumen yang nanti akan disertakan untuk keperluan evaluasi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2021 kepada pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Yang pertama adalah surat Bupati mengenai penyampaian rancangan peraturan daerah dan rancangan peraturan Bupati. Kemudian yang kedua, surat Bupati kepada DPRD Kabupaten Magelang mengenai penyampaian peraturan daerah untuk dibahas bersama. Kemudian yang ketiga, persetujuan bersama antara pemerintah daerah dengan DPRD. Yang keempat, risalah sidang atau rapat paripurna DPRD atas pembahasan rancangan peraturan daerah. Yang kelima, laporan hasil pemeriksaan atau LHP-BPK yang terdiri dari LHP atas laporan keuangan, sistem pengendalian internal, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Kemudian yang keenam, pendapat atau opini dari BPK. Bapak Bupati yang terhormat, perlu kami sampaikan ada catatan untuk lampiran Raperda yang kami telah sampaikan tadi. Yang pertama, terdapat perbedaan jenis lampiran antara Permendagri 11 tahun 2017 dengan Surat Mendagri nomor 903/16326. Kemudian yang kedua adalah setelah kita koordinasikan dengan pemerintah Provinsi Jawa Tengah selaku evaluator, sampai saat ini belum ada arahan untuk menggunakan format yang mana, dan untuk itu kami telah menyiapkan lampiran tersebut baik secara versi Permendagri 11 maupun versi Surat Mendagri nomor 903. Di Surat Mendagri nomor 903/16326 meskipun di awal memberikan ketentuan terkait jenis lampirannya, tetapi di bagian akhir surat tersebut meminta kepada gubernur untuk dalam mengevaluasi rancangan perda kabupaten kota untuk mempedomani Permendagri 11 tahun 2017. Kemudian rancangan perda pertanggungjawaban Kabupaten Magelang sepenuhnya masih mempedomani Permendagri 11 tahun 2017 dan surat dari provinsi nomor 900/7970 dan format lampiran sesuai dengan surat Mendagri juga sudah kita siapkan. Selanjutnya Bapak Bupati, untuk angka-angka yang ada di dalam batang tubuh Raperda tersebut juga telah telah kita sesuaikan dengan hasil pemeriksaan BPK. Bapak Bupati yang terhormat, demikian paparan dari kami. Selanjutnya kami mohon petunjuk dan arahan dari Bapak Bupati untuk sempurnanya rancangan perda dimaksud. Demikian, apabila ada kurang lebihnya dari kami,
Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Kepala BPPKAD, Bu Siti Jumaroh, telah memaparkan Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2021. Selanjutnya kami laporkan kepada Bapak Bupati dari 3 pemapar selaku pemrakarsa untuk Raperda Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan ada 6 pasal yang diberikan amanah untuk diatur lebih lanjut di dalam peraturan Bupati. Yang Pusdiklat pengaturan lebih lanjut terkait susunan kepengurusan, masa kerja, tugas dan sebagainya diatur di dalam peraturan Bupati. Kemudian di pasal 9 mengenai kegiatan pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan ini juga akan diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati. Dan berikutnya di pasal 14 terkait dengan materi muatan lokal mengenai pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan juga diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati. Dan pasal 16 terkait dengan peran serta masyarakat, utamanya dalam hal penilaian di dalam pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan juga diatur dengan peraturan Bupati. Selanjutnya OPD yang pemrakarsa sudah menyiapkan konsep pengaturan lebih lanjut di dalam peraturan Bupati, termasuk Raperda tentang penyelenggaraan perpustakaan ada 5 pasal yang selanjutnya akan diatur lebih lanjut di dalam peraturan Bupati. Baik itu yang menyangkut satuan pendidikan mengenai pemberian penghargaan, kemudian juga menyangkut di pasal 37 tata cara pendaftaran naskah kuno, kemudian juga tata cara pemberian dan bentuk jenis penghargaan juga diatur di dalam peraturan Bupati. Kemudian pasal 39 mengenai pembinaan dan pengawasan, dan pasal 41 mengenai sanksi administrasi akan diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati. Dan yang terakhir terkait dengan laporan pelaksanaan APBD, ya mungkin yang cukup seksi untuk terkait dengan Silpa. Ini untuk 2021 ada 328 miliar, dibandingkan tahun 2020 287 miliar. Ada kenaikan Silpa sebesar 40,8 miliar atau 14,2%. Pada hari Rabu yang kemarin, hari Rabu tanggal 8 kemarin, kami sudah rapat bersama teman-teman pemrakarsa untuk menyiapkan hal-hal yang mungkin nanti menjadi pertanyaan di Pansus. Utamanya yang seksi ini adalah LPP APBD, yaitu adanya Silpa yang naik. Kami sudah minta Bu Kepala BPPKAD agar kenaikannya dihitung kontribusi mana yang menjadi besar atas Silpa itu, kemudian Silpa yang mengikat berapa, Silpa yang tidak mengikat berapa. Untuk selanjutnya kami minta agar hal ini dalam waktu dekat dilaporkan kepada Bapak Bupati secara khusus terkait dengan Silpa yang mengikat dan Silpa yang tidak mengikat, serta kontribusi mana Silpa yang terjadi di OPD ataupun di kegiatan tertentu. Barangkali itu Bapak Bupati tambahan dari kami yang bisa kami laporkan. Untuk selanjutnya mohon berkenan Bapak Bupati memberikan arahan petunjuk kepada kami beserta OPD Pemakasan. Waktu dan kesempatan kami aturkan lebih lanjut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Sekda, para asisten, baik asisten 1, 2, dan 3, para pimpinan OPD, para kepala bagian, khususnya bagian hukum, dan Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Syukur kehadirat Tuhan, hari ini sudah disampaikan paparan terkait Raperda, 3 buah Raperda yang akan disampaikan ke DPRD
Tadi disampaikan dengan Pak Sekda terkait dengan jadwal pelaksananya, ada satu jadwal yang belum masuk di Properda yang kemudian akan ditetapkan sebelum penyampaian Raperda ini. Tentunya saya pertama menyampaikan terima kasih kepada para OPD yang sudah mempersiapkan rancangan peraturan daerah ini yang akan dibahas di masa sidang ini. Tentunya tadi sudah disampaikan beberapa latar belakang yang disampaikan. Ada 3 buah raperda yang akan disampaikan tadi. Yang pertama, pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2021, kemudian penyelenggaraan perpustakaan dan juga pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan. Ada beberapa hal yang sudah disampaikan, bahkan juga ditekankan oleh Pak Sekda. Yang pertama kaitan dengan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Saya pikir ini kan kegiatan rutinitas yang hampir kita laksanakan dari tahun ke tahun. Memang yang paling seksi seperti tadi yang sudah sampaikan itu kaitan dengan silpa. Silpa ini pasti selalu menarik bagi siapapun, termasuk nanti teman-teman legislatif. Karena di silpa yang cukup besar tadi sampaikan 328 miliar, ini ada kenaikan memang di tahun sebelumnya, sehingga nanti betul-betul harus dipersiapkan kaitan dengan silpa mengikatnya dan silpa yang tidak mengikat. Itu seberapa besar, kemudian kontribusinya tadi yang paling tinggi atau paling banyak itu titiknya di mana. Dan pengalaman demi pengalaman, karena ini hampir rutinitas, problem-problem di kita ini biasanya kita mudah untuk belanja, Pak Sek. Belanja itu paling mudah untuk kita laksanakan, tapi nyatet belanja nih yang biasanya agak apa ini kurang begitu tertib itu, sehingga nanti di kemudian hari bisa saya menimbulkan persoalan. Maka nanti bisa Pak Sekda membuat aplikasi ataupun teknologi ini kan sudah sangat maju di internal masing-masing SKPD ini, nanti sudah menggunakan teknologi, sehingga kita tidak akan mengalami kesulitan di setiap akhir tahun anggaran atau mau di setiap awal anggaran, sehingga kita tahu persis proses perjalanan anggaran itu. Intinya dari APBD ini kan bagaimana kita mempertanggungjawabkan belanja kita, dan belanjanya itu ada. Kalau uangnya habis pasti itu, tapi biasanya terus nyatet barang ini yang agak problem, sehingga persoalan terbesar yang sekarang masih disorot oleh baik BPK maupun KPK itu terkait dengan pencatatan aset kita, sehingga pencatatan aset kita ini masih cukup banyak yang harus kita perbaiki. Itu kalau maka dari itu nanti untuk betul-betul bisa memanfaatkan teknologi, walaupun ini digunakan secara internal di lingkungan pemerintah daerah kita, sehingga memudahkan kita dalam mengkontrol pelaksanaan arus anggaran yang ada di internal lingkungan pemerintah Kabupaten Magelang kita ini, sehingga nanti di awal maupun di akhir kita akan tentunya akan memudahkan kita untuk nanti melakukan evaluasi secara internal, sehingga ketika dinaikkan nanti untuk pertanggungan akhir anggaran ini kita akan mudah. Kemudian yang kaitan dengan penyelenggaraan perpustakaan itu jadi sama juga dengan tadi yang Pancasila. Ini ketika kita membuat regulasi aturan itu yang paling penting dapat dilaksanakan.
dapat dilaksanakan. Jangan sampai ketika kita membuat regulasi dan aturan nanti sulit untuk diaplikasikan atau dilaksanakan. Sehingga ini memang perlu dipertimbangkan sekali materi-materi yang akan di situ dan akan ditetapkan di situ. Karena nanti kalau sulit dilaksanakan, karena biasanya semakin detail kita mempersoalkan sesuatu atau mengatur sesuatu, itu biasanya juga semakin sulit. Nah, ini mesti harus diperhitungkan ketika masuk di dalam perencanaan ini bahwa nanti betul-betul ini bisa diaplikasikan, bisa dilaksanakan. Semangat besarnya sama kayak di perpustakaan ini juga punya andil besar dalam pencatatan anggaran tadi. Karena nanti akan bicara kearsipan, akan berbicara sejarah. Iya, sejarah itu diciptakan juga dari hari ini. Kita akan mencatat sejarah panjang kemarin, tapi akan sejarah hari ini yang akan dicatat pada 50 atau 20 tahun ke depan. Sehingga kearsipan ini juga memiliki tanggung jawab yang sama untuk bagaimana mencatat proses-proses perjalanan baik di internal pemerintah daerah maupun di luar pemerintah daerah Kabupaten Magelang. Jadi pencatatan-pencatatan itu juga menjadi penting. Maka nanti dari seluruh OPD itu mestinya juga memberikan laporan kepada arsip juga gitu untuk pencatatan itu yang menjadi tanggung jawab koordinasi dalam rangka pencatatan itu. Sehingga nanti ketika dibutuhkan setiap saat itu kita tidak akan mengalami kesulitan-kesulitan. Nah, kalau ada kerjasama dari semua lini, gitu kan, sifatnya adalah gotong royong dari seluruh OPD, maka itu akan menjadi lebih baik, Maka tadi kalau yang di Pancasila ada beberapa poin yang disampaikan kepada kita kaitan dengan penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan ini ditujukan kepada siapa? Gitu. Ini ada peserta didik, santri atau mahasiswa, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, lembaga, nirlaba lainnya, terus aparatur sipil negara, pendidik dan tenaga pendidikan, tokoh agama, masyarakat, pemuda, adat, dan kepala desa dan perangkat desa. Walaupun ini mungkin tidak ada penomoran, gitu, bahwa ini nomor 1, ini tapi ketika nanti masuk di Raperda, 1 itu biasanya menjadi tetap urutan pertama. Sehingga menurut hemat saya, mestinya yang pertama penyelenggaraan pendidikan Pancasila ditujukan kepada siapa? Masuk ke internal kita dulu. Artinya di sini ada aparatur sipil negara sebagai penyelenggara dulu kita ini. Ini yang mesti harus kita, karena kita yang memiliki sumpah janji awal itu kita. Sumpah janji itu bahwa kita harus menjaga Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 itu. Artinya ini bisa ditempatkan aparatur sipil negara ini menjadi prioritas yang utama. Kemudian baru yang berikutnya kan pendidik dan tenaga kependidikan. Artinya ketika siap di kita, pasukan-pasukan yang akan memberikan itu ranah-ranah sosialisasi untuk tidak lanjut kepada masyarakat tadi. Ini kita siap dulu. Kemudian kepala desa dan perangkat desa. Nah, kemudian baru berbicara di situ ada organisasi politik. Karena organisasi politik itu juga sama memiliki tugas yang sama dulu untuk menjaga Pancasila, karena partai politik pasti asasnya adalah Pancasila dan undang-undang. Jadi penempatan urutan ini juga menjadi penting untuk diterapkan, karena jenis pendidikan tadi sempat dipaparkan bentuk-bentuk pendidikan
Antara ketika memberikan amanah Bupati membentuk pusat pendidikan Pancasila. Pusat pendidikan ini seperti apa? Ketika nanti diaplikasikan, ini karena baru disampaikan oleh Pak Nanda dan yang lainnya belum ada, ekstra energi yang luar biasa. Sebenarnya tadi di pendidikan Pancasila ini adalah upaya atau usaha sadar di bab 1 ketentuan umum nomor 8 itu pendidikan Pancasila adalah upaya atau usaha sadar dalam pemahaman, penghayatan, pengembangan, dan penanaman kepribadian yang menjelaskan tentang landasan dan tujuan sejarah, paham kebangsaan Indonesia dan Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Penyelenggaraan pendidikan Pancasila, karena kata-kata pendidikan itu biasanya identik dengan sekolah kan gitu. Identiknya itu dengan sekolah. Apakah nanti harus ada sekolah itu atau seperti apa, ini kan mesti harus dipertegas, karena di dalam bagian ketiga pelaksanaan itu rancangan raperda yang disampaikan bahwa bentuk kegiatan pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan antara lain tadi sudah dijelaskan penerapan melalui kegiatan intrakurikuler, ekstrakurikuler, dan kokurikuler pada satuan pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan pelatihan, outbound, lomba cerdas, permainan, diskusi, seminar, peringatan hari lahir Pancasila, pembentukan kampung, kegiatan sosial, kegiatan seni budaya, dan kegiatan lain yang mendukung Pancasila dan wawasan kebangsaan. Nah, ini ada korelasinya enggak dari tadi seperti yang di awal disampaikan terkait dengan pendidikan Pancasila tadi? Maka minta kepada Kesbangpol selaku pemrakarsa untuk betul-betul jeli dalam memilih kalimat-kalimat atau diksi di sini, karena ini juga yang pertama. Kalau belum bisa nanti dilakukan secara detail, itu lebih baik masih ada yang secara umum, sehingga nanti akan dipertegas lagi di peraturan bupati, karena di peraturan bupati itu lebih mudah untuk merevisinya daripada kita merevisi di perda, sehingga ini memang butuh kecermatan yang luar biasa agar nanti tidak mengunci kita, menyulitkan pemerintah daerah dalam melaksanakan amanat raperda ini ketika nanti sudah ditetapkan menjadi perda, sehingga nanti perlu dipertimbangkan kembali kaitan dengan penempatan dan juga ini keselarasan, harmonisasi di antar pasal 1 dan pasal berikutnya ini, agar juga nanti tidak saling bertentangan, saling menguatkan, terjadi keselarasan di antar pasal-pasal yang ada. Memang Kesbangpol ini punya PR yang besar, apalagi tadi di Republik yang kita cintai ini baru DIY yang membuat itu, kita daerah-daerah hampir belum ada, sehingga pastinya nanti bisa aja akan menjadi rujukan dari daerah-daerah lain. Maka betul-betul harus dipersiapkan dengan baik. Contohnya tadi kayak penempatan kalimat-kalimat atau kata yang akan dimasukkan di dalam pasal demi pasal ini, sehingga nanti tidak justru membuat kita atau menyulitkan kita di dalam aplikasi dan tindak lanjutnya. Secara umum itu saya bisa menerima 3 buah raperda ini untuk bisa dilanjutkan ke pembahasan lebih tinggi, yakni pembahasan bersama
legislatif, ini di DPRD Kabupaten Magelang. Namun tadi ada beberapa hal yang mestinya menjadi PR kita untuk kita tidak lanjuti, seperti halnya di tadi sudah saya sampaikan kalau di laporan pertanggungjawaban ini rutin tentunya Bu BPKAD ini sudah hampir setiap tahun itu kan 2 kali ya paling tidak itu ketemu dengan persoalan ini, dan dari tahun ke tahun pasti ada catatan-catatan, ada rekomendasi-rekomendasi yang disampaikan di BPK, dan tentunya saya juga menyampaikan ucapan selamat kepada Pak Sekda dan juga seluruh tim TAPD yang alhamdulillah kita terus bisa mendapatkan opini WTP wajar tanpa pengecualian. Ini tentunya hasil dari hasil kerja keras panjenengan semua dari TAPD dan seluruh jajaran OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Magelang. Namun catatan WTP ini pasti ada catatan-catatan yang diberikan oleh BPK. Bahkan di hampir di semua daerah WTP itu tidak semuanya tanpa catatan, pasti ada catatan-catatan itu. Catatan-catatan inilah yang mesti harus terus kita perbaiki. Jangan sampai catatan yang kemarin sudah ditemukan bisa ditemukan lagi di tahun berikutnya atau 2 tahun yang akan datang. Mestinya catatan atau rekomendasi dari BPK itu hanya sekali saja. Terus kita perbaiki, mungkin dibutuhkan sistem dan sebagainya sehingga tidak muncul lagi di laporan berikutnya, sehingga kita terus mengalami perbaikan-perbaikan yang dalam rangka peningkatan kualitas kita dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Magelang. Perpustakaan luar biasa juga, terima kasih terus mengukir sejarah tidak hanya di tingkat kabupaten tapi juga secara nasional dan secara provinsi, selalu memberikan kontribusi besarnya untuk penataan perpustakaan secara nasional juga, karena embrio dari nasional itu pasti dari daerah. Namun tadi pasti terus harus butuh perbaikan. Raperda yang sudah panjenengan paparkan ini saya belum bisa detail juga jadi membacanya, tapi paling tidak mana sih yang menjadi prioritas secara umum ini yang bisa dilaksanakan. Jadi jangan sampai tadi nanti justru akan menyulitkan kita. Kalau betul-betul bisa diaplikasikan, dilaksanakan itu bolehkan. Tapi kalau yang sulit nanti kan justru kita yang melanggar perda kita sendiri nanti kalau tidak bisa diaplikasikan. Ini yang diperhitungkan oleh panjenengan sendiri yang tahu di situ. Dan itu kira-kira Pak Sekda sedikit gambaran dari saya, tapi prinsipnya saya bisa menerima tadi 3 buah raperda ini untuk bisa dilanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Saya mohon ada evaluasi agar nanti betul-betul ketika masuk di DPRD itu kita sudah siap, sudah satu suara, yaitu bahwa ini pendapat eksekutif. Itu jangan sampai nanti masuk di DPRD ketika masuk dalam pembahasan pendapatnya berbeda-beda, ini jangan sampai, karena apapun panjenengan semua nanti yang akan melakukan pembahasan ini adalah kepanjang tanganan dari eksekutif untuk menyampaikan kaitan dengan rencana raperda ini, sehingga kalau ada sesuatu yang harus diputuskan ini kembalikan kepada tim Pak Sekda nanti untuk diminta pendapatnya apa yang harus dilakukan sehingga dengan sebagai kepanjangan tangan ini betul bisa melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Kira-kira itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kesalahannya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Bupati yang telah memberikan arahan petunjuk
kepada kita semua. Ada beberapa catatan, baik itu yang menyangkut dengan pelaksanaan pertanggungjawaban APBD, kemudian penyelenggaraan perpustakaan, dan juga pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan, yang intinya agar jangan sampai regulasi yang sudah dibuat, disusun, dan disepakati bersama tidak bisa diaplikasikan, atau bahkan kita dianggap melanggar perda tersebut. Betul-betul dicermati, diperhitungkan kembali. Masih ada waktu beberapa hari dari Bapak Ibu sekalian pemrakarsa untuk cermati betul. Kemudian terkait pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan, ada arahan terkait dengan sasaran pendidikan Pancasila. Ini sudah ada, meskipun urutannya bisa disusun seperti itu, tapi ada prioritas. Yang pertama ASN, pendidik tenaga pendidikan, Kades, perangkat, dan Orpol. Ini Pak Kepala Bakes Bangpol untuk direview kembali sesuai dengan arahan dari Bapak Bupati, termasuk terkait dengan kalimat dan kata-kata yang barangkali perlu lebih jeli lagi agar ada harmonisasi, dan termasuk juga nanti terkait dengan Pusdik ini seperti apa, mungkin perlu jangan sampai mungkin tidak perlu masuk di perda, tapi cukup diatur di dalam peraturan Bupati. Mungkin memang di Raperda Pendidikan Pancasila ini sudah rinci sekali, detail sekali, nanti malah kesulitan apabila terjadi perlu ada revisi atau perubahan. Mungkin dibantu oleh Kepala Bagian Hukum agar mungkin perdanya tidak perlu detail sekali. Ada hal yang mungkin nanti diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati. Terima kasih Bapak Bupati yang terhormat yang telah memberikan arahan petunjuk pada kita sekalian. Ada waktu beberapa hari untuk segera bisa ditindaklanjuti sesuai dengan arahan, dan nantinya menjadi bahan penyampaian Bapak Bupati kepada DPRD. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, saya kira itu beberapa catatan dari arahan Bapak Bupati yang bisa kami sampaikan dan Bapak Ibu sekalian pahami untuk segera tindak-lanjuti. Ada kekurangannya kami di dalam memandu acara ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Marilah kita akhiri dengan membaca tahmid bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.